Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Tahsinul Quran dengan metode Asy-Syafi'i. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi yang sebelumnya tidak tuntas untuk kita bahas. Berhubung latihan atau halaman materi yang ada pada bab tersebut, yaitu bab 6 kalau nggak salah ya. Ya, bab 6 atau pelajaran ke-6, yaitu tentang perbedaan huruf-huruf yang sering tertukar ya, atau biasa disebut dengan huruf-huruf yang mutasyabbih atau memiliki kemiripan. Sehingga banyak kaum muslimin yang tidak membedakan antara satu huruf dan huruf yang hampir mirip tersebut, atau suaranya maupun bentuknya ya yang sedikit mirip, sehingga banyak terjadi kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada huruf sin dan shin. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya perbedaan antara shin dan shad ya. Perbedaan antara huruf shin dan shad. Ya. Untuk mengetahui bagaimana cara mengucapkan dua huruf ini atau bagaimana membedakan antara dua huruf ini, maka perlu sekali kita mengetahui terlebih dahulu di mana makhraj atau di mana tempat dia keluar. Ya. Kita mulai dengan huruf shin. Ya, shin dia satu makhraj dengan huruf jim. Ya, satu makhraj dengan huruf jim, yakni dengan tengah bagian tengah daripada lidah ya, yang mengambil posisi dengan langit-langit bagian atas. Di mana perbedaan dengan huruf jim, kalau jim ya tengah lidahnya itu menempel sehingga makhrajnya tertutup. Akan tapi huruf shin ya tengah lidah ketika dia naik ya mengarah kepada langit-langit mulut, maka dia tidak menempel. Ya, sehingga ya makhrajnya tidak tertutup atau artinya dia terbuka. Ini memungkinkan karena dia memiliki sifat namanya at-tafasyi. Ya, at-tafasyi di samping ada rakhwah dan sifat-sifat yang lain. Namun yang dominan yang harus kita perhatikan dari huruf shin adalah at-tafasyi. Apa itu at-tafasyi? Yaitu banyaknya angin yang menyebar di dalam mulut ketika mengucapkan huruf. Ya. Dan hurufnya hanya huruf shin saja. Kita lihat sya, 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 sya. Nah, ketika kita mengucapkan huruf ini, maka lihat makhraj-makhraj yang sama dengan huruf shin tersebut, yaitu huruf jim. Bagaimana mengucapkan huruf jim? Maka posisi lidah ya itu menempati posisi seperti pengucapan huruf jim. Akan tetapi sekali lagi ada huruf-huruf yang sama makhrajnya namun berbeda di dalam sifatul hurufnya. Kita lihat shin ya. Sh, sh. Jadi ada tafasyi yang artinya udara yang menyebar ya. Sya, sya, sya. Nah, sekali lagi shin ini mulut tidak boleh digerakkan dengan gerakan yang bisa menimbulkan perubahan suara. Karena ini adalah makhraj al-lisan. Sekali lagi sering saya katakan bahwa ketika kita mengucapkan makhraj lisan, maka mulut tidak boleh mempengaruhi suara. Ya. Adapun ketika kita mengucapkan huruf dan bergeraknya mulut secara tabi'i atau secara apa istilahnya alami, yaitu tidak mengapa. Akan tapi ketika dibuat-buat huruf tersebut yang bukan dengan tempat atau kapasitas huruf tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Contohnya seperti shin, ya.
Banyak kaum muslimin ketika mengucapkan huruf shin ya harus dibentuk mulutnya sedemikian rupa. Ya, ketahuilah bahwa shin bukan huruf asyafatan. Dia bukan huruf yang keluar dari mulut. Jadi fokuslah kepada di mana huruf itu keluar. Dia keluar dari al-lisan. Di mana sini adalah dia keluar dari wasatul lisan atau bagian tengah dari lisan. Oke, kita coba sya ya. Sya sya. Oke. Semuanya silahkan dibuka halaman 26. Halaman 26 ya. Kita lihat huruf shin. Ya, saya contohkan dulu huruf shin, kemudian nanti setelah itu baru saya jelaskan huruf shad. Karena kemarin saya sudah jelaskan bahwa ini membutuhkan penjelasan yang ya sedikit panjang ya. Karena seringnya terjadi kesalahan antara dua huruf ini dan adanya nanti ada pengaruh, saling mempengaruhi antara kedua huruf ini ketika diucapkan. Apalagi ketika dia bertemu dalam suatu bacaan nanti. Oke, kita lihat ya. Sekali lagi dibuka huruf halaman 26. Sya ya. Sya sya. Shi shi shi. Shi shi shi. Fokus di lisan. Sya sya. Shi shi shi. Shu shu shu. Ya, diperhatikan suaranya bagaimana angin yang keluar dari mulut kita ketika huruf sin ini diucapkan ya terdengar banyak. Ya, inilah yang dimaksud dengan sifat at-tafashi. Kemudian kita lihat huruf shad. Huruf shad ya, shad ini sama makhrajnya seperti huruf sin. Satu makhraj dengan huruf sin. Nah, ada yang sering terdengar dari salah diucapkan oleh kaum muslimin ketika huruf shad bersanding dengan huruf shin ya, atau ketika dia terbentur dengan huruf shin atau terpengaruhi oleh shin. Bagaimana suaranya? Dia ingin menebalkan huruf dengan sho, sho, sho. Ini sering terjadi. Jadi pengucapan ini ada pengucapan yang salah. Ya, pengucapan yang salah ketika mengucapkan huruf shad seperti sho. Mengambil huruf shin tapi dengan merubah suara menjadi o. Sho, sho. Ya. Pertama, ada beberapa penyebab yang membuat suara kita menjadi seperti itu. Pertama, ya, ketidaktahuan tentang makhraj, kemudian sifatul huruf, dan ada satu lagi adalah posisi daripada lidah seseorang. Atau juga karena memang sudah kaku ya, maka ini perlu dilatih. Dan insya Allah jangan berkecil hati, jangan pernah menyerah. Kalau kita berusaha pasti akan bisa. Kita lihat huruf shad. Ketika mengucapkan huruf shad, ingat makhraj yang atau huruf yang satu makhraj dengannya, yaitu sin. Yang berbeda dia dengan sin adalah sifatul huruf. Sin memiliki sifat al-istifal atau lidah atau suara yang mendatar tanpa dinaikkan atau tanpa dikumpulkan. Sedangkan shad memiliki sifat al-isti'ala. Kemudian dia juga memiliki sifat al-itbaq. Apa itu isti'la? Isti'la adalah terangkatnya suara ke langit-langit mulut. Kemudian al-itbaq ya, itu sifat yang paling tebal adalah terkumpulnya suara ya di antara langit lidah dan langit-langit mulut ya. Kita lihat shad ya. Pengucapan huruf shad menempel, suaranya seperti ada suara yang terkumpul di dalam mulut kita. So, bukan so. Ini ada pengucapan yang kurang tepat. Jadi mengucapkan huruf shad harus ya terdengar tebal dan ketebalannya melebihi dari sifat yang dimiliki oleh sebagian huruf isti'la yang tidak memiliki sifat al-itbaq ya. So, si. Nah, ketika dia kasrah tetap mulut tidak boleh mempengaruhi suara. Jangan sui karena dia akan terjadi perubahan huruf atau penambahan huruf. Sui jadinya ada waw yang ditambahkan dengan harokat kasrah. Sui.
Karena makhraj sod itu adalah makhraj al-lisan. Sekali lagi kita lihat. So, si, si. Si. Suara si itu lahir dari sifat al-itbaq yang dimiliki oleh huruf sod. Su, so, si, su. Kita coba ulang sekali lagi. So, si, su, so, si, su. Oke, kita lihat shin dan sod. Bagaimana mengucapkan dua huruf ini ketika dia bertemu dalam satu keadaan. Kita lihat. Kita mulai. Perhatikan baik-baik. Sha, shi, shu, sha, shu. So, si, su, so, si, su. Sha, shi, shu, sha, si, shu. Oke, fokus melihat huruf. Ya, lihat hurufnya, kemudian ingat dan harus diketahui di mana dia keluar, kemudian posisikan lidah sesuai dengan makhrajnya. Kita lihat. Yang terakhir, so, sha, si, shi, su, shu, so, shi, su. Nah, ketika huruf sod sama shin ini ketemu, kesalahan yang sering terjadi adalah ya seperti ini. Kita lihat di baris ketiga. Sha, sho. Nah, ini. Sha, sho. Shi, shi. Nah. Kemudian shu, shu. Mirip. Ya. Jadi sodnya terpengaruh dengan huruf shin. Ini sering terjadi. Maka solusinya adalah harus mengetahui di mana huruf-huruf tersebut keluar. Tanpa mengetahui makhraj, kemudian kita latih, ya, mengetahui posisi huruf tersebut, maka insya Allah kita tidak akan bisa mengucapkan huruf dengan baik. Oke, ini huruf shin dan sod. Ya, perlu untuk kita perhatikan dan kita istilahnya memberikan perhatian yang serius tentang huruf-huruf ini, terutama shin dan sod yang sering tertukar. Oke. Sekali lagi sebelum ke huruf setelahnya, kita ulang sekali lagi. Sha, shi, shu, sha, shu, so, si, su, so, si, su, sha, shi, shu, sha, si, shu, so, sha, si, su, so, shi, su. Seperti itu. Silahkan dilatih ya. Semoga Allah mudahkan kita semua ya untuk mengucapkan huruf-huruf dengan baik. Lanjutnya kita lihat huruf qaf dan kaf. Nah, ini huruf qaf dan kaf adalah huruf yang dekat sekali makhraj antara keduanya dan akan sangat rentan sekali seorang itu mengucapkan huruf ini dan jatuh ke dalam kesalahan. Ya, kedua huruf ini sering tertukar. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, sekali lagi kita sampaikan bahwa huruf-huruf ya ketika tertukar, ketika dia diucapkan tidak sesuai dengan makhrajnya atau kita mengucapkan suatu huruf dengan mendekatkan huruf tersebut kepada huruf yang lain, bukan saja dia salah dari sisi pengucapan, tapi makna dan arti dari suatu kalimat atau bacaan akan berubah. Maka berhati-hatilah dan terus belajar. Kita lihat huruf qaf. Kita akan mengetahui di mana kesalahan yang sering terjadi pada kedua huruf ini. Baiklah kaum muslimin, kita akan lanjut kepada huruf setelahnya yaitu huruf qaf dan kaf. Perlu kita ketahui bahwa huruf qaf dan kaf ini sering juga terjadi kesalahan. Yakni ya, tertukarnya huruf qaf dan kaf dari sisi tebal dan tipisnya huruf tersebut dan ada dan tidaknya angin yang keluar. Di mana perbedaan antara kedua huruf ini ya sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh dan sangat mudah sekali untuk terjadi kesalahan antara kedua huruf tersebut ya. Nanti kita akan melihat di mana saja kesalahan kedua huruf ini ketika
diucapkan. Oke, kita lihat huruf qaf. Terlebih dahulu kita harus masuk kepada di mana dia keluar atau memahami di mana huruf ini keluar. Huruf qaf ini termasuk huruf al-lisan, ya, dia termasuk huruf al-lisan yang pertama, yakni dia menempati pangkal, ya, atau lidah yang paling belakang menempel pada langit-langit bagian yang lunak. Jadi di dalam mulut kita ini ada langit-langit. Yang paling belakang itu adalah langit-langit yang lunak. Dan posisi pangkal lidah kita menempel pada langit-langit bagian yang lunak tersebut. Sehingga ya ketika lidah kita bertemu dengan langit-langit yang lunak ini, maka memungkinkan tidak adanya udara yang keluar. Ya, ketika terjadi benturan antara pangkal lidah kita dengan langit-langit bagian yang lunak, maka di sana akan menyebabkan terhalangnya udara keluar ketika mengucapkan huruf ini, sehingga makhrajnya tertutup. Ak, ko, ko. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah mengucapkan huruf qaf terlalu dalam, ya, terlalu dalam. Ya, mungkin karena ingin terdengar ya fasih, kemudian mengucapkan huruf qaf seperti ini, ko. Ko, iqra. Nah, ini adalah ucapan yang kurang tepat. Ya. Qaf dengan kaf memiliki makhraj yang dekat. Maka ketika huruf qaf diucapkan, dekatkan sedikit dengan huruf kaf. Sekali lagi, perbedaan antara kedua huruf ini tidak terlalu jauh. Sehingga kalau kita mengucapkan huruf qaf dengan ya seperti tadi, ko, maka dia akan ya menjauh dari huruf kaf. Ya, kita ketahui ketika di satu bacaan huruf qaf dengan kaf bertemu, maka dia akan menjadi suatu bacaan yang disebut dengan idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Artinya ketika huruf qaf dan kaf dia memiliki hukum bacaan namanya idgham mutaqarribain. Kenapa? Karena dekatnya antara kedua huruf ini dari sisi makhraj. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat huruf qaf. Tidak ada nafas yang keluar ketika diucapkan huruf qaf. Artinya ketika kita mensukunkan huruf qaf, maka dia tertahan. Ak, tidak ada nafas yang keluar. Ya, berbeda kalau ketika kita posisikan dengan qalqalah, ya, itu bukan bagian daripada yang dimaksudkan dengan tertahan, atau nanti disebutkan hurufnya namanya syiddah, ya, dia tertahan nafasnya. Jahar atau tertahan nafasnya itu jahar, kemudian syiddah tertahan suaranya. Ak. Nah, seperti itu. Berbeda dengan huruf kaf, ya. Kaf posisinya adalah ya pangkal lidah dia sedikit keluar atau maju sedikit ya setelah makhraj qaf. Kalau tadi qaf di bagian langit-langit yang lunak, maka kaf maju sedikit, dia menempel pada langit-langit antara bagian yang lunak, ya, bagian lunak dan bagian atas, ya, bisa dilihat di gambar perbedaan antara kedua huruf tersebut bahwa dia memiliki makhraj yang sedikit, ya, istilahnya tidak terlalu jauh perbedaan antara keduanya, dia maju sedikit, dia berada di antara langit-langit yang lunak dan langit atas. Oke, kita lihat, ya, sehingga ketika huruf kaf diucapkan, ya, karena kalau kita lihat langit-langit bagian atas ini di antara itu ada tulang yang lunak, ada bagian lunak dan bagian yang sedikit keras. Maka ketika kaf diucapkan ada desis atau ada udara yang keluar, ya. Kita lihat ka. Ketika disukunkan ak. Nah, kesalahan kaum muslimin ketika mengucapkan huruf kaf, yakni terlalu diekspos nafas, ya. Mungkin tidak terlalu dalam memahami sifatul huruf, sehingga yang dia tahu adalah huruf kaf memiliki al-hamas atau nafas yang terlepas, maka dia tidak melihat sifat-sifat yang lain dari huruf kaf sehingga mengucapkan dengan ka. Allahu Nah, ini adalah kesalahan. Akbar. Ini adalah ucapan yang salah. Kaf memiliki
hamas. Iya, benar. Kaf memiliki hamas. Tapi ingat, kaf juga memiliki sifat namanya asyiddah. Suaranya tertahan. Sehingga ya Syekh kita Imam Ibnul Jazari memberikan catatan kepada dua huruf, kaf dan ta. Ya, beliau menyebutkan jaga sifat siddah, ya, jaga sifat syiddah yang ada pada huruf kaf dan ta. Ya, jaga sifat syiddah yang ada pada huruf kaf dan ta. Artinya, ketika mengucapkan huruf kaf, nafas itu tidak dihembuskan begitu saja, karena ada sifat lain yang menunggu, yang harus kita tunaikan, yaitu syiddah, dengan menahan suara. Ya, kalau tadi kita mengucapkan kaf dengan banyak mengeluarkan nafas, maka sifat syiddahnya akan hilang. Ka, ak. Ini ada ucapannya salah. Ya, kabirau, nah ini salah kesalahan. Ak, ya, yak. Yang benar adalah kita tunaikan hak atau sifatnya yang ada pada huruf tersebut, ya, baik itu syiddahnya ataupun hamasnya. Kita lihat cara mengucapkannya adalah ada sedikit nafas yang keluar sebagai bentuk dari sifat al-hamas yang dimiliki, kemudian adanya suara yang tertahan sebagai bentuk dari sifat al-asyiddah dari huruf kaf tersebut. Kita lihat ka, ak. Seperti itu. Oke, kita coba lihat dua huruf tersebut. Kita baca sama-sama. Lihat di huruf atau halaman ke-27. Ya. Koko, ya. Kokoki, ya. Kokoki. Sering terjadi kesalahan ketika kasrah, ya. Banyak mengucapkan kokoki, ki. Ini ada nafas. Hati-hati. Qaf tidak memiliki nafas. Kokoki, kokoku, kokiku. Oke. Koko, kokoki, kokoku, kokiku. Huruf kaf. Kita lihat. Kaka. Ada nafas. Kaka, kakaki, kakaku, kakiku. Tapi tidak banyak. Lihat. Di baris ke-3. Koka. Oke. Koka, kokoki, kokaku, kakiku. Oke. Santai aja. Ya, ketika huruf qaf diucapkan, jangan dibuat-buat sehingga terkesan dia sangat tebal. Ingat, ya. Qaf keluar dari sifat itbaq. Dia tidak masuk dalam sifat itbaq meskipun dia memiliki sifat al-isti'ala. Ya. Oke, kita lihat lagi baris keempat. Kako, kakaki, kakoku, kokiku. Seperti itu. Kako, kakaki, kakoku, kokiku. Nah, insya Allah ini huruf yang gampang diucapkan, tapi harus diperhatikan bahwa sering terjadi kesalahan, yaitu dalam hal nafas yang keluar, baik di huruf qaf dan kaf, baik banyak dan sedikit dari nafas yang keluar. Oke, kita lanjut huruf yang terakhir, yaitu huruf bod, ya, bod dan huruf wo. Nah, ini juga dari segi suara sedikit mirip, ya. Kalau kita tidak mengetahui makhraj antara kedua huruf ini, maka kita akan mengucapkan dengan ucapan yang sama, ya. Kita lihat, sedangkan kedua huruf tersebut atau huruf ini bod dan wo memiliki makhraj yang sangat jauh sekali, ya. Bod keluar melalui salah satu tepi lidah, ya, tepi lidah kita menempel di geraham atas. Sedangkan wo dia adalah huruf yang keluar dari ujung lidah, ya, menempel di dua gigi seri atas seperti huruf zal. Sangat jauh sekali antara dua huruf bod dan wo ini, ya. Maka perlu kita mengetahui di mana huruf tersebut keluar. Kita lihat huruf bod, ya, bo keluar dari salah satu tepi lidah atau kedua-duanya, ya, dengan geraham atas, ya, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya dengan geraham atas. Kita lihat wo,
Dho. Huruf dho keluar melalui ujung lidah dengan ujung dua gigi seri atas. Sama seperti huruf dha, sama huruf tha. Dha, dha. Akan tetapi dho memiliki sifat al-isti'la dan al-itbaq. Nah, inilah yang kita perhatikan ketika huruf dha bertemu nanti dengan huruf dzal. Dzal tipis, dha tebal. Cara menebalkan sekali lagi lihat di gambar ya. Kita lihat di gambar huruf dha ataupun huruf dhad ya. Menebalkan huruf itu dengan mengangkat pangkal lidah. Dha, 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 dha. Oke, kita lihat ya. Insyaallah huruf dhad dan dha ini huruf yang harus banyak dilatih dan harus banyak kita jelaskan. Mudah-mudahan nanti di pada pertemuan-pertemuan yang membahas tentang makhraj dan sifatul huruf secara mendasar atau secara detail kita akan bahas dengan lebih lengkap lagi ya. Sekarang kita mengetahui bagaimana perbedaan antara kedua huruf ini ya. Kita lihat huruf dhad, bo, bo. Ya, bo, letakkan tepi lidah kita. Oke, kita secara gampang saja kita ambil tepi lidah bagian kiri karena ini adalah pengucapan yang paling mudah ya, yaitu dengan tepi lidah bagian kiri dengan geraham atas. Oke, kita lihat. Bo, li, bu, bu. Oke, bo, li, bu. Badibu. Nah, ini agak susah untuk mengucapkannya. Insyaallah nanti kita akan latih ya. Kemudian huruf dha. Letakkan ujung lidah di ujung gigi atau ujung dua gigi seri atas. Kemudian angkat pangkal lidah atau lidah paling belakang ini diangkat sehingga suaranya tebal. Kemudian suara ditahan dan terbentuk di sana sifat al-itbaq. Kita lihat. Dha. Ya, dha beda dengan dha. Nah, ketika ingin mengucapkan huruf dha, pancing dengan huruf dha. Kemudian angkat pangkal lidahnya jadinya dha. Ujung lidah tetap berada di ujung dua gigi seri atas. Dha, zi, vu. Oke, sekali lagi saya contohkan. Dha, zi, vu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di baris ketiga ya. Perhatikan baik-baik dan letakkan atau posisikan lidah sesuai dengan makhrajnya. Lihat. Bo, li, li. Ah, li, lu. Hati-hati ya. Enggak apa-apa pelan ya. Kita tunaikan hak-hak dari huruf tersebut. Jangan ingin cepat saja tapi salah dalam mengucapkannya. Kita ulang baris ketiga. Dha, li, lu. Oke. Dha, li, lu. Nah, seperti itu. Insyaallah ya, latih terus dan lihat di mana tempat keluarnya huruf sehingga kita bisa mengucapkan dengan baik. Terakhir kita lihat di evaluasi membedakan huruf ya. Kita sudah membahas dari huruf hamzah sampai huruf dhad dan huruf ya dan seterusnya. Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana mengucapkan atau membedakan dua huruf yang sering tertukar. Kita lihat. Ikuti dan perhatikan suaranya baik-baik ya. A, ha, a, ha, a, ha, gha, kha, a, ha, ha, kha, da, za, da, ja, za, ja, za, ta, sha, so, qa, ka, dha, a, ha, kha, da, za, ja, za,
tha, ta. Sa, tha. Sya, sa. So, sya. Ka, ko. Wo, bo. Oke, tujuan kita dalam materi ini adalah bisa mengucapkan huruf dan membedakan antara huruf satu dan huruf lain yang mirip. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, ini adalah pembahasan tentang huruf yang sering tertukar. Semoga dengan pembahasan ini kita bisa membedakan antara huruf-huruf tersebut. Dan jangan lupa terus berlatih dan terus berusaha dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengucapkan huruf-huruf dengan baik. Demikian pada sesi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.